Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Aksi heroik murid SD di Lampung Selatan memanjat tiang bendera setinggi 8 meter, mengambil tambang yang putus saat upacara. Ratusan penjahat jalanan, pencuri hingga begal kendaraan ditangkap. Truk bermuatan buah-buahan terguling di Jalan Menikung di Mesuji. Truk bermuatan buah terguling di Jalan Lintas Timur Sumatera, kilometer 197, Desa Labuan Permai, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji. Truk rusak dan muatannya tumpah ke pinggir jalan hingga ke halaman rumah warga. Sopir dan kondektur truk selamat dan tidak terluka. Kecelakaan terjadi saat truk sedang melaju dari Bandar Lampung menuju Pelitang, Sumatera Selatan. Truk kehilangan kendali saat melewati Jalan Menikung yang diduga disebabkan pengemudinya mengalami penurunan konsentrasi. Pada kecelakaan tersebut, warga bergotong royong membantu pengemudi dan kernet mengumpulkan buah-buahan yang berserakan. Warga diberi hadiah buah-buahan oleh pengemudi truk. Mau ke Blitar, makan buah. Jadi pir, anggur, apel. Ini di tikungan non itu nggak ada. Terus buka biasa. Alhamdulillah nggak ada korban. Mau bawa ke Blitar juga apel sama anggur lah, nggak apa-apa lah. Mobilnya alhamdulillah sedikit kok. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa dan tidak berdampak pada kendaraan lain. Truk yang kecelakaan tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat rusak. Buah-buahan yang tumpah kemudian diangkut dengan kendaraan lain untuk dikirim ke tempat tujuan. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Tidak hanya sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi siswa miskin, pemerintah juga kini sedang menyiapkan pembangunan sekolah unggul Garuda. Salah satu lokasinya di Desa Berasan Makmur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Senin siang, lokasi calon pembangunan sekolah disurvei oleh tim pakar sekolah unggul Garuda dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Sains-Tek. Lahan sekolah unggul Garuda merupakan hibah dari Kabupaten Mesuji seluas 25 hektar. Yang semuanya kita lihat kelayakannya dari beberapa aspek ya, baik itu aspek secara legal untuk penyediaan tanahnya dan juga secara teknis untuk kondisi di lapangan. Yang sekarang ini sedang kita lihat adalah mengkonfirmasi antara proposal dengan kondisi di lapangannya. Yang jelas semuanya dengan kriteria yang sama, begitu kira-kira ya. Jadi nanti yang akan memberi keputusan adalah pimpinan dalam hal ini Pak Menteri, setelah nanti mendengar laporan dari kami setelah melakukan kunjungan di lapangan. Jadi harapan kita pembangunan sekolah Garuda yang tadi ditinjau oleh tim dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi itu bisa dibangun di Kabupaten Mesuji dengan harapan atau berdampak di Mesuji itu kan bisa meningkatkan secara banyak yang bisa ditingkatkan, mulai dari IPM bisa kita tingkatkan melalui pancingan dari sekolah Garuda dan juga ekonomi nanti bisa tumbuh di sekeliling sekolah yang akan dibangun. Artinya kami berharap Pemda sesuai pesan Ibu Bupati bahwa sekolah Garuda, Unggul Garuda ini bisa dibangun di Mesuji untuk Lampung. Di Lampung terdapat 3 kabupaten yang mengusulkan mendapat bantuan pembangunan sekolah unggul Garuda, yakni Kabupaten Mesuji, Pringsewu, dan Lampung Selatan. Sekolah Unggul Garuda adalah program sekolah berasrama yang dirancang untuk murid berprestasi tinggi. Program tersebut bertujuan untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, baik secara akademik maupun karakter, agar mampu bersaing di perguruan tinggi unggulan dunia. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji.
Tim Bayangkara Presisi Lampung FC yang mengenakan kaos warna coklat muda melakoni pertandingan perdana di kandang Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung menghadapi PSM Makassar pada hari Sabtu dalam laga pekan kedua BRI Super League musim ini. Tuan rumah Bayangkara ditahan imbang dengan skor akhir 1-1. Sejak peluit panjang babak pertama dimulai, skuad Bayangkara terus berusaha menekan tim tamu. Namun pada menit 43, tim tamu justru unggul lebih dulu setelah mendapat hadiah penalti. Pemain depan PSM Makassar, Lukas Dias, sukses mengeksekusi tendangan penalti ke gawang Bayangkara FC. Memasuki babak kedua, tim Bayangkara FC yang ketinggalan skor terus berusaha menyerang. Pada menit 52, giliran Bayangkara FC yang mendapat hadiah penalti. Eksekusi tendangan penalti oleh Ilija Spasojevic berhasil membobol gawang PSM Makassar. Pada menit ke-59, tim tuan rumah justru kehilangan satu pemain akibat diganjar kartu merah. Bermain dengan 10 pemain, Bayangkara FC terus mendapat tekanan dari tim tamu. Hingga peluit panjang akhir pertandingan, skor tidak berubah 1-1. You could see the players were fighting to score, they want to score. And the important thing, we had chances to score. And yeah, we got the penalty, it happens in football. We're working on it in open play. I think this week we work a lot on our attacking play and final third for finishing. Sometimes, yeah, crossing and the final pass was not there. That's just about the quality, and we need to keep working on it. The most important, we scored. I don't care how we score, how can we score. Before the referee make the penalty, the balance of the environment was low, but when the referee make the penalty, everybody make noise, everybody make motivation. So it was a different Bayangkara because the supporters support high on this moment, and before this, no. So what I want to tell is fantastic environment here, and I think the supporters from PSM Makassar need to see this and see how is fantastic the football when you have full stadium. Sudah bermain 2 kali di musim ini, Bayangkara Presisi Lampung FC belum meraih kemenangan. Pada laga perdana bertamu di kandang Borneo FC di Kalimantan Timur, Bayangkara FC kalah 1-0. Pada laga kedua ditahan 1-1 oleh PSM Makassar. Haris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Di ujung Kabupaten Tanggamus terdapat pantai indah yang kini mulai banyak didatangi wisatawan lokal dan luar daerah. Ya, namanya adalah Pantai Teluk Kiluan, yang berada di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan. Tidak hanya pemandangan pantai dan laut yang indah, menariknya lagi adalah jika beruntung bisa menjumpai kawanan ikan lumba-lumba liar di tengah laut yang akan mengikuti perahu kita. Mereka berenang, meloncat-loncat menghibur wisatawan yang datang. Ini adalah salah satu desa wisata yang terletak di ujung Kabupaten Tanggamus, tepatnya Desa Teluk Kiluan. Masyarakat sekitar mengelola objek-objek dan destinasi wisata secara swadaya. Jadi mulai keamanan serta pelayanan semuanya melibatkan warga sekitar. Selain menyuguhkan panorama alam yang indah serta destinasi yang sangat menarik, di sini juga pengunjung dapat melihat langsung bagaimana lumba-lumba muncul ke permukaan. Dan kali ini saya akan mencobanya. Ikuti saya. Kami pun jadi yang beruntung karena menjumpai kawanan ikan lumba-lumba yang jadi daya tarik utama berwisata ke Teluk Kiluan. Wisata Teluk Kiluan Tanggamus dikelola oleh masyarakat dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis bentukan aparatur desa. Mereka menyediakan perahu sewa untuk pengunjung melihat ikan lumba-lumba di tengah laut sekaligus tempat penginapannya. Fitri Amalia melaporkan dari Tanggamus. Iya, ayo dong lanjut lagi.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi dan sampai jumpa.